Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala afdalil anbiya wal mursalin imamil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi rahmatika wa mannika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati yarhamuni wa yarhamukumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban yang memang sudah melekat pada diri seorang hamba yang hari demi hari, saat demi saat tidak bisa mandiri, sebab kita makhluk ya. Semua yang ada pada diri kita membutuhkan rahmat campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang bilang ini kan nyawa-nyawa gua, nyawa-nyawa saya, terserah dong ya. Bagi orang yang menghalalkan bunuh diri misalkan, atau yang itu istilahnya melukai diri sendiri. Ya. Badan-badan gue ya salah. Kita dititipin doang sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa? Enggak sah. Kenapa bunuh diri dosa, melukai diri sendiri atau melakukan dharar kepada diri sendiri dosa. Kenapa? Tidak melampaui batas. Allah punya garis, Allah punya batas, diperlakukan kepada diri kita tapi kita langgar ya. Nah, malam hari ini melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Beberapa pertemuan kita dikenalkan dengan muamalah, bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari ya. Sebelumnya ada riba, sebelumnya lagi ada jual beli ya. Dan hari ini atau malam hari ini tema kita adalah kaitannya dengan utang piutang, yang semuanya itu masuk di dalam babu al-muamalah. Babu al-muamalah, interaksi kita dengan sesama yang menjadi pembeda antara syariat Islam dengan yang lain. Karena Islam begitu sangat syadidul hirsi, sangat antusias, sangat perhatian terhadap hak orang lain. Bayangkan saja kalau misalkan hakullah, hak Allah itu mabniun ala al-musamahah. Hak Allah Ta'ala sendiri, Allah yang punya alam semesta, yang punya kita, itu memang memberikan kelonggaran apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hakul adami berkenaan dengan hak manusia sama manusia, mabniun alal musahah. Musahah ya. Musahah itu dari pengucapan saja udah berat. Musahah, engkel-engkelan ya, artinya apa? Gontok-gontokan, ngotot-ngototan, ini hak saya, maka dilindungi. Sehingga kalau ada terjadi pelanggaran terhadap hak manusia, nggak bisa langsung saya kan sudah bertaubat. Jadi harus ada namanya upaya yang disebut dengan istibra atau istihlal, minta ridhonya orang yang telah kita zalimi. Nah, ini salah satu bentuk bahwa Islam begitu sangat memperhatikan bagaimana supaya hubungan antar sesama ini terjalin harmonis. Dan ini yang termasuk salah satu maqasid asy-syari'atul uzma, maqasidus syariah. Syariat diberlakukan itu punya maksud. Salah satunya apa? Menjaga keharmonisan kehidupan antar sesama. Kita tidak bicara dengan sesama muslim saja, tapi sesama. Saat bicara sesama bukan hanya manusia saja, termasuk lingkungan, jamadat, alam semesta, ternak, binatang dan lain sebagainya. Sehingga inilah
salah satu sisi mizah keutamaan syariat kita yang seyogyanya seorang muslim yaftakhir, ya. Lam nasma' tahmid ya rahamukallah. Sehingga wajib bagi seorang muslim bangga, kemudian tidak malu-malu menunjukkan keislaman dan mengamalkan di dalam kehidupan keseharian. Nah, jamaah sekalian, saudara-saudara, teman-teman, kemarin kaitannya sedikit tentang fikih jual beli yang memang bahasanya adalah tentang masalah riba secara spesifik, ya. Melalui bahasan-bahasan singkat, saya katakan ini bahasan singkat karena memang hanya katakanlah kulitnya doang yang kita lewati, ya. Kita bisa mengambil kesimpulan kamalus syariati, ya, kesempurnaan syariat, wa rif'atu manzilatiha, dan tinggi derajatnya syariat kita yang begitu detail, ya, menjaga hak atau memperhatikan kewajiban dari seorang hamba dalam hal apa saja, dalam bertransaksi, dan kali ini dalam hal hutang piutang, ya. Ayat terpanjang yang disebut dengan ayatul mudayanah yang ada di dalam Al-Quran ini sebagai satu bukti. Ini satu ayat aja panjang, satu halaman kalau dalam mushaf Madinah, ya. Satu halaman sendiri bicara soal apa? Faktubuhu idza tadayantum, faktubuhu, ya, idza tadayantum bidainin ila ajal, ya. Nah, untuk lebih ringkasnya, mudah-mudahan kita bisa selesai dalam satu bahasan, ya. Dan sekali lagi karena sesuai dengan judul kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, ya, jadi tafsir yang muyassar, yang dimudahkan sehingga tidak banyak-banyak, tidak detail-detail, ya. Beda dengan misalkan kalau kita buka bandingannya baik dalam Ibnu Katsir, apalagi dalam At-Tabari dan sejenisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ayat yang berisi aturan, prinsip serius, diawali dengan seruan nida. Ya itu huruf nida, ayu huruf nida, ya ayu, ya. Siapa yang diseru sudah kita bahas waktu itu beberapa istilahnya isyarat, berapa isyarat pentingnya nida, seruan Allah Ta'ala saat menyeru, memanggil hambanya. Yang waktu itu ada ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhalladzina kafaru, dan seterusnya, ya. Ini punya fungsi seperti yang sudah kita pahami, ya, mudah-mudahan nggak lupa. Artinya apa? Salah satu fungsi utama dari nida, saat orang dipanggil maka perhatiannya, fokusnya itu penuh, ya. Antum semua banyak di sini, kalau ketika saya tanya juga misalkan apa saja, ya, antara yang pingin jawab atau enggak, biasanya banyakan yang diam, kan gitu, ya. Tapi kalau saya sebut nama, misalkan Akmal, maka Akmal ini full, perhatiannya penuh, itu, ya. Siapa lagi misalkan Robi, ya, atau Abu Mus'ab, orang yang punya nama itu ada apa nih, gitu, ya. Ada Pak Ustaz, perhatian full. Nah, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilabeli dengan alladzina amanu, ini seperti yang kita kenal adalah sebutan tasyrif, pemuliaan. Di samping Allah ingin menjawar telinga kita, bukan sembarang kita, tetapi adalah kita yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu,
Maka seyuknya seorang yang telah beriman memperhatikan ini apa yang mau disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu yang disampaikan Allah taala. Idza tadayantum, tadayana yatadayanu mudayanah. Berarti ada interaksi saling. Hawara yuhawiru muhawarah, saling berbicara. Kalau hiwar pembicaraan, ya. Baik. Kenapa demikian? Karena memang ada hutang piutang. Kalau ada yang punya uang, ada yang membutuhkan uang. Coba kalau semua kita semuanya punya uang, siapa yang mau minjem? Ya. Atau sebaliknya, semuanya nggak punya uang, mau pinjam ke siapa? Maka interaksi menggunakan wazan mufa'alah, mudayanah. Idza tadayantum, idza ta'amaltum bid-daini, apabila kalian berinteraksi dengan hutang. Dengan apa itu? Caranya bagaimana? Bi andayana ba'dukum ba'da, yaitu sebagian kalian meminjamkan sebagian yang lain ila muddatin muhaddadah, pada waktu tertentu. Nah, kalau kita disebut mudayana, gambaran kita jangan fokus hanya pada pokoknya hutang atau pinjam meminjam, bukan hanya itu. Jual beli masuk. Kan ada jual beli yang sifatnya kredit dulu. Yang kredit itu namanya kan masih hutang, tanggungan. Oh, saya beli mobil. Cash apa konten? Kredit. Itu dalam kata lain hutang. Ya. Maka masuk jual beli di dalam hal ini. Tapi jual beli apakah semua jual beli hutang? Enggak juga. Kalau jual beli kontan nanti ada hukumnya sendiri, ya. Jual beli yang ada waktunya, ada temponya, ya. Apa perintahnya? Kalau kita bermuamalah dengan seperti ini, seorang meminjamkan kepada yang lain barang atau uang, atau seorang menjual kepada yang lain secara tempo, masuk di sini. Perintahnya adalah faktubuhu, maka catatlah, tulislah. Subhanallah, ya. Remeh sebetulnya. Tulislah. Tapi jangan dianggap remeh sembarang remeh. Ini syariat turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari langit ketujuh, ya. Isi perintahnya faktubuhu. Zaman itu zaman Arab, ya. Arab yang pertama atau generasi pertama, seperti nanti kalau kita sempat membaca sedikit dari Ibnu Katsir, ya. Umar Ibn Khattab kalau nggak salah mengatakan inna ummatun ummiyah, kami ini umat yang ummi, yang buta huruf. La naktub wala nahsub, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Padahal Umar termasuk yang bisa tulis menulis saat itu. Artinya apa? Maharatul kitabah di zaman ayat ini turun minim sekali. Nggak ada juga akuntan, apalagi akuntan publik, nggak ada, ya. Tapi ya Allah, syariat ini 14 abad atau 15 abad yang lalu. Faktubuhu, catat, ya, catat. Nah, jamaah sekalian, hanya satu perintah kayak begini, kalimat singkat faktubuhu, itu luar biasa kalau kita perhatikan bagaimana ulama memerinci kenapa harus menulis, apa manfaatnya menulis, siapa yang menulis, bagaimana nanti dalam saat terjadi penulisan, dia sendiri perlu yang lain, ada saksi dan bla bla bla, macam-macam, ya. Padahal urusan cuman saya pinjam sama si fulan sekian. Nah, masing-masing kita, ikhwan sekalian, ya, walaupun santri, mahasiswa,
Biasanya dalam hidup nggak luput dari namanya pinjem kan ya. Ada Ustadz, saya nggak pernah minjem juga. Nggak pernah minjemin kayaknya pelit dah ya. Kalau nggak pernah minjem mah warok mungkin. Fakir tapi istilahnya menutupi. Ya orang punya iffah namanya. Tapi kalau nggak pernah minjemin ini kayaknya apa sih ya? Oh, berarti kaya semua antum ya gitu ya. Ada buku kecil. Malu Ustaz ya. Cuman 10.000, cuman 5.000 masa sih ya. Ya prinsip syariat tidak membedakan, makanya nanti itu shaghiran, kabiran sama. Ayo. Wabil khusus sesuatu yang nilainya itu wah ya. Maka dalam seluruh ini diamalkan di dunia modern, transaksi modern semuanya kan tercatat. Semuanya tercatat. Ya. Lah orang harga barang misalkan jutaan, antum cuman lisan doang, ya repot. Nah sekarang memang ada kemudahan faktubuh itu kemudahan. Saya sendiri nggak nyatet Ustaz, tapi saya transfer melalui bank yang nyatet, ya nggak? Ada laporan. Ya alhamdulillah dimudahkan. Ya, dulu saya ingat itu mau jual beli mobil itu misalkan harus ini ada berkas lah ya. Sekarang antum datang ke kantor OLX Auto ya, udah mereka bayarnya transfer selesai, kasih kuncinya, kasih STNK-nya, beres ya, semudah itu sekarang. Nah ya memang sudah kuat ketika sudah ada hitam di atas putih. Inilah yang coba kita sedikit lebih memperhatikan bahwa keharmonisan hubungan itu menjadi prioritas di dalam agama kita. Teman sama teman, tetangga dengan tetangga, semua pokoknya yang ada interaksi itu betul-betul dijaga supaya harmonis. Teman orang sama teman aja Ustaz ya. Kalau temannya enteng lamar nggak boleh serobot ya, tunggu dulu sampai kelar, diterima atau enggak. Kalau diterima berarti ya ente mundur, teratur. Kalau ada kenapa itu? Supaya tidak terjadi adawah wal baghdha, enggak timbul permusuhan, kebencian, kedengkian. Hidup yang ada hasutnya, ada dengkinya itu enggak nyaman. Masalahnya di masyarakat kita ini enggak jalan. Masalahnya tidak jalan. Ya kalau enggak jalannya itu bukan sebagai bentuk perasaan bahwa ini enggak penting. Kalau ini yang muncul berarti harus bertaubat semua ya. Menggampangkan, serah, kamu catat silahkan, saya enggak urusan. Artinya apa? Dia mah enggak butuh. Uang itu balik alhamdulillah, enggak balik dia ikhlaskan. Jika ada alasannya seperti ini masih bisa diterima akal. Tapi kalau alasannya adalah enggak penting begitu aja pakai ditulis, ribet amat sih ya. Ribet amat hidup ya. Misalkan kayak begitu. Lah ini namanya istihza terhadap syariat. Ya, meremehkan atau melecehkan syariat Allah waliyadzubillah. Jadi yang ditulis adalah yang didikte oleh pemilik hak, alaihil haq. Wal yattaqillaha rabbahu, ditulis sesuai yang didikte, masih ditegaskan wal yattaqillaha rabbahu, hendaklah takwa kepada Allah. Yang mendikte nggak bisa nulis, nggak bisa ini. Yang menulis yang bisa baca tulis. Nah dikhawatirkan nulisnya beda dengan yang dia ucap, maka dikasih embel-embel pun yang nulis ini, padahal sifatnya menolong loh ya, bukan notaris. Kalau notaris kan kerja ya, ada fulusnya. Kalau ini misalkan yang nolong, tetap harus takwa sama Allah. Kalau bilang sekian ya bilang sekian, kurang satu dikit dan seterusnya harus dijelaskan betul. Wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a ya. Falyaktub ma yumlihi alladhi alaihi alhaqqu hatta yakuna dzalika iqraran minhu ya, supaya itu menjadi pengakuan. Jadi siapa tadi yang menulis? Alladhi alaihi alhaq, yang atasnya ada kewajiban, ada hak ya. Mohon maaf, ada hak. Alaihi alhaq.
alaihil kalimat ala ini menunjukkan kepada istilahnya apa namanya, orang yang istilahnya sahibul hajahnya ya, bukan pemilik uangnya, orang yang ditagihkan atasnya. Artinya apa? Peminjam, berarti peminjam yang menyebutkan di hadapan oleh pemilik hak, dia yang punya kewajiban mendiktekan kepada penulis, saya hari ini minjem dari saudara fulan ya, atau disebutkan nama dulu ya, identitasnya, minjem dari saudara fulan nama ini uang sejumlah sekian, supaya apa? Hatta yakuna dzalika iqrar, itu sama dengan pengakuan, bukti pernyataan ya. Wala yabkhas minhu syai'a wala yanqus min ad-daini syai'a, tidak boleh mengurangi dari hutang sedikit pun, fi qadrihi, dalam ukurannya, au naw'ihi, atau jenisnya, au kaifiyatihi, atau caranya ya. Jadi ini bisa misalkan berupa barang dengan spesifikasi tertentu, harus ini ya, nau'nya harus dijelaskan. Saya pinjam meja kursi dari saudara fulan untuk waktu misalkan 10 tahun atau 1 tahun ya, rupanya ini, warnanya ini ya, dan kayak gitu, apa, harus nau'nya jelas. Supaya apa? Supaya memang itu benda yang dia pinjam, bukan ketika rusak misalkan terus dia asal mengganti dengan barang yang di luar atau di bawah standarnya. Barang yang dipinjam dia seharga 15 juta, di tengah jalan ya, karena waktu yang lama rusak, terus dia ganti dengan barang yang misalkan 7 juta lah, mirip-mirip dikit lah misalkan. Nah, ini nggak boleh, seorang katib harus jelas di dalam melakukan tugasnya, jenisnya apa, kualitasnya seperti apa, kaifiyahnya, kalau nanti diperlukan cara pelunasannya seperti apa pun dijelaskan. Ya. Harus kontan, harus cash misalkan, diserahkan begini. Kalau misalkan yang punya uang minta, saya pingin pecahan 100.000, ya dituruti. Sulit saat ya, namanya juga al muslimuna ala syurutihim, muslim itu sesuai dengan syarat. Kalau sepakat ya harus diusahakan, begitu ya. Baik, fa in kana alladzi alaihil haqqu la yuhsinu tasarruf. Fa in kana alladzi alaihil haqqu, apabila orang yang atasnya ada hak atau ada kewajiban, maksudnya ya, apabila orang yang atasnya ada kewajiban, yaitu peminjam, safihan, orang bodoh, au dhaifan, atau lemah karena kecil atau sedang hilang akal, au la yastati'u ayyumil, atau memang enggak mampu untuk mendikte, maka siapa yang harus menggantikannya? Fal yumlil waliyuhu bil adl, maka walinya, siapa penanggung jawab si fulan nih ya, siapa penanggung jawab si fulan? Oh dia punya bapak, oh dia punya paman, oh dia punya ini, itu yang harus. Nah sampai detail kayak begini kan, ini detail ini ya, aturan ini detail. Dilihat siapa yang punya uang, siapa yang minjam, keadaan yang minjam bagaimana, dia bisa baca tulis apa tidak ya. Kalau enggak, maka siapa yang mewakilinya untuk berbicara atau untuk meminta kepada penulis ya, diatur detail. Baik. Au kana dha'ifan li sigharihi au jununihi, lemah karena dia masih kecil atau karena gila. Au kana la yastati'ul imla li kharasihi, atau tidak mampu untuk mendikte karena dia misalkan bisu atau penyakit lain, wa nahwi dzalika, falyakum bil imla'i anhu waliyuhu al mas'ulu anhu, maka yang harus mendikte adalah walinya yang bertanggung jawab atas dirinya. Nah, ini perintah pertama untuk mencatat dengan keterangan, mencatat seperti apa, siapa, apa yang dicatat, kan itu ya, apa yang dicatat, dan siapa yang berhak mendikte. Perintah yang kedua, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan mintalah saksi 2 orang, mir rijalikum, dari
laki-laki yang ada. Masya Allah. Maka di situ diperlukan syarat menjadi syahid, ya, muslim, adil, ya, artinya bukan orang fasik. Yang memang syahadahnya diterima biasanya, ya. Untuk menjadi saksi, kan istilahnya kalau dalam bahasa hukum harus disumpah dulu, bla bla bla. Kalau dalam syariat Islam sebetulnya sudah ada kriteria untuk menjadi syuhud, ya, untuk menjadi syuhud. Sebab apa? Sebab ini amanah. Sebab ini amanah. Orang yang dipercaya, yang muktaman, yang memang kualitas di atas rata-rata. Bukan orang suka bohong, dusta, suka nyebarin hoak, diangkat jadi saksi. Itulah. Itu yang terjadi di zaman ini. Ya, walaupun disumpah dengan Quran, Quran taruh di kepala. Ya, itu mah formalitas doang. Orang nggak ngerti yang di Quran itu apa isinya. Dia habis itu bohong aja. Sumpahnya atau persaksiannya memberatkan atau menyebabkan orang yang nggak salah jadi salah, dia diam aja. Ya masa bodoh lah, ya. Itu yang terjadi. Fa illam yakuna rajulain. Nah, kalau nggak ada dua orang laki-laki, farajulun, cukup satu laki-laki, wa mar'atan, ditambah dua perempuan. Ditambah dua perempuan. Ini bukti, dan ini dari syariat, bukan untuk mendiskreditkan wanita. Wanita yang lebih pintar dari laki-laki banyak, tetapi secara makom syar'i, satu laki-laki sama dengan dua wanita, itu saja, ya. Walaupun profesor doktor nih yang wanita, tetap harus dua, mengikuti syariat, ya. Itu. Nah, itu pun mimman tardawna minasyuhada, dari yang kalian ridhoi, ya. Kriteria untuk menjadi syahid, ya. Harus punya kualitas agama di atas rata-rata, minimal tidak dikenal sebagai pendusta, ya. Kalau penyebar hoaks sama sekali dalam syariat kita enggak. Walaupun setelah itu waktu hoaks dia melakukan dosa-dosa, tapi kemudian taubat, ya. Ketika popularitasnya sebagai seorang buzzer, misalkan buzzer yang suka menebarkan fitnah, ya. Kita nggak tahu setelah itu taubat atau enggak. Maka al hukmu ala dzahir, hukum ya sesuai dengan zahirnya orang. Enggak, saya enggak ridho kalau misalkan ini, padahal sudah bertobat, kita enggak tahu, enggak dosa. Giliran kita misalkan tidak memilih orang yang dikenal dengan kebohongan, kita enggak dosa. Saya dong yang berhak, mimman tardawna minasyuhada, yang berhak milih syahid itu saya yang berperkara. Makanya nanti ditemukan, setuju, Anda setuju ini sebagai saksinya, dua belah pihak oke setuju, ya wis, ya. Nah, kenapa satu laki-laki sama dengan dua perempuan yang tadi dijelaskan? Fungsinya dua perempuan ini, salah satu alasan syar'inya naqisatu aqlin wa din, ya. Supaya apa? Salah satu fungsinya antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau satu orang lupa, satu dari wanita nih, maka yang ingatkan yang lain. Padahal apakah laki-laki enggak lupa? Lupa juga, ya. Tapi di sini sekali lagi bukan dalam rangka untuk mengurangi atau mengecilkan nilai wanita, tapi ini yang membuat syariat yang bikin laki-laki, yang bikin perempuan. Kita terima apa adanya sebagai zahirnya, ya. Urusan kualitas mah beda lagi bahasanya. Yang wanita lebih alim, yang wanita lebih ini, lebih itu, urusan lain, ya. Tapi yang jelas dalam proses peradilannya seperti itu. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Nah, saksi pun kalau sudah diminta keterangan enggak boleh menolak, menyembunyikan kesaksian. Ya, kitman ilm, tadi sudah siap bersaksi, giliran ada perkara dia menolak, saya enggak siap atau saya enggak mau bersaksi. Ya. Maka ini dalam syariat sudah melanggar syariat Allah. La ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Ya. Harus, kalau apalagi diminta, ya, hak muslim terhadap muslim, minta tolong, Anda telah bersaksi, Anda telah menjadi saksi, ya wis, ya. Kalau dalam hitam di atas putih biasanya saksi disebut, ya.
Tapi kalau satu peristiwa itu misalkan dihadiri oleh misalkan warga masjid kayak begini, nama 2 orang yang tercatat, lainnya saksi yang tidak tercatat, yang tercatat nggak mau menjadi istilahnya dalam peradilan nggak mau, maka yang lain yang hadir pun dalam secara tanggung jawab syariat boleh menjadi saksi. Saya ikut memperhatikan atau saya ikut menyaksikan peristiwa saat itu, harus, ya itu. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran. Nah, setelah ada saksi balik lagi kepada pembahasan tentang katib atau pencatat. Enggak boleh bosan, la tas'amu, jangan putus asa. An taktubuhu, untuk mencatat. Baik, kita baca. Wala yusibukumul malal, jangan kalian merasa malas, bosan. Min kitabatid daini, untuk mencatat hutang, qalilan sedikit, kana au katsiran atau banyak, ila muddatil muhaddata, ila muddatihi al muhaddata, untuk batas waktunya itu tadi. Ya, kalau sedikit enggak usah, malas capek kayak begitu misalkan. Ini irsyad, ya, ini irsyad. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin hak, ya. Tapi kalau misalkan orang kayak tadi, ya, alasannya kenapa begitu, nggak boleh besar banyak itu sedikit atau banyak disamakan. Fa kitabatud daini a'dalu fi syar'illah, mencatat hutang itu lebih terjamin atau lebih adil indallah, di sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwamu lisyahadati, dan lebih pas, lebih akurat untuk persaksian. Wa adna alla tartabu, dan tidak akan dihinggapi keraguan. Ini alasan kenapa faktubuhu. Alasannya di sini ada 3 hal. Dzalikum aqsatu indallah, nomor 1. Wa aqwamu lisyahada, nomor 2. Wa adna alla tartabu, 3 manfaat. Kenapa hutang harus dicatat? Ya, itu lebih adil dalam syariat Allah, lebih akurat untuk persaksian. 2, lebih lebih jauh untuk dihinggapi keraguan. Dalam bahasa lain, nggak mungkin ragu. Kenapa? 3 proses tadi, mencatat, ada saksi, ya, maka fungsi atau alasan kenapa harus mencatat ada di potongan ayat ini. Nah, bagaimana kalau misalkan kasusnya beda dikit? Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali hutang piutang itu berupa tijaratan hadirah, perdagangan yang kontan, jual beli yang kontan. Saya jual ini, saya bayar, udah selesai, nggak butuh, ya, nggak butuh untuk dicatat, ya. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka kalian tidak berdosa jika tidak mencatatnya, Kita baca sedikit junah di sini. Fala haraja fi tarkil kitabati hina idzin li'adamil hajata ilaiha. Fala harat, enggak masalah, enggak salah, enggak dosa untuk tidak mencatat kalau sifatnya itu tijarah fi sil'ah hadira wa thaman hadir, ya, jual beli, barangnya ada, harganya ada, terjadi kontan, ya, enggak butuh untuk dicatat. Tapi dalam dunia modern ini masih, ya. Makanya harus ada struk. Nanti kalau misalkan menjual ini sudah dibayar, ketika nggak ada struk, sudah, mana buktinya? Ya kan? Berarti apa? Saat ini butuh. Maka jangan diabaikan. Pakai struk, Pak. Ya. Khawatirnya kayak itu makanya masuk supermarket manapun, ya, sampai toko-toko kecil pun biasanya punya struk belanja untuk memberikan jaminan, ya. Apalagi kalau ada security-nya, ini sudah dibayar, ya, maka dengan menunjukkan struk belanja itu sudah ada jaminan.
Nah, artinya apa? Kalau itu tidak dibutuhkan nggak masalah, tapi kalau dibutuhkan maka menjadi wajib lagi, gitu loh. Baik. Wa ashhidu idza tabayatum. Ini perintah tambahan khususnya dalam jual beli. Ada perintah untuk wa ashhidu, dan persaksikanlah idza tabayatum, apabila kalian berjual beli. Kalau dunia modern repot Pak, ya. Masa saya beli ini saksinya siapa? Si anu, repot dah ya. Cukup dengan stroke. Boleh enggak seperti itu? Boleh, ya. Haja, namanya haja. Jual beli dulu kan juga istilahnya berkembang. Kalau dulu jual beli yang dikenal adalah muqayadah, atau yang dalam bahasa kita barter, tukar menukar. Kalau dalam perkembangan selanjutnya kan bukan hanya jual beli model kayak gini gitu ya. Jadi berkembang, hajat pasar berkembang, kemajuan teknologi ikut berperan, maka bagaimana fikih itu, dan ini bukti kemuliaan syariat bahwa Islam ini dari Allah Ta'ala. Dia mampu akomodatif terhadap hal-hal kayak gini mah, nggak ada ininya sama sekali, nggak ada rancunya sama sekali. Mau pakai ini boleh, mau kayak ini bisa, mau kayak ini bisa. Itu syariat kita nih luar biasa, fleksibilitinya ya, murunahnya itulah. Ada syariat, ada aturan, tapi ada sesuatu yang sifatnya pasti, ada sesuatu yang sifatnya mengikuti perkembangan. Ya, makanya di antara kaidah dalam usul fikih, al hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu kalau ada illatnya. Ketika illah hukumnya, sebab hukumnya enggak ada, ya sudah, balik lagi. Hukumnya berarti enggak ada gitu. Baik. Wala yudarra katibu wala syahid, dan hak bagi saksi atau penulis dilindungi. Subhanallah, penulis itu dilindungi, nggak boleh ngancem-ngancem, ada ancaman kamu kalau misalkan nulisnya begini-begini nanti begini loh ya. Dalam syariat Islam nggak ada ya. Wa yusra'a lakumul isyhadu man'an li asbabin niza, disyariatkan dalam jual beli untuk menyaksikan, man'an untuk mencegah, li asbabin niza, macam-macam sebab perselisihan. Yang kedua, wala yajuzul idrar, enggak boleh membahayakan, bil kutabi, kepada para penulis hutang, wasuhudi, dan saksi-saksi jual beli. Wala yajuzu lahum idrar, enggak boleh juga bagi mereka untuk menimbulkan mudarat, biman talaba kitabatuhum au syahadatuhum, kepada orang atau pihak yang meminta untuk dicatat hutangnya. Jadi mau penulisnya, mau orang yang minta dia untuk menuliskan, sama-sama dilindungi secara syar'i, enggak boleh diganggu, enggak boleh diintimidasi. Wa in yaqa minkumul idrar, jika wa in taf'alu, ya, jika kalian lakukan apa? Idrar, menimbulkan ancaman kepada katib atau syahid, fa innahu fusuqum bikum, maka itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Artinya kita fasik. Fasik itu kata sama dengan enggak nurut ya, keluar dari syariat Allah. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah pasti akan mengajari kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha tahu atas segala sesuatu, enggak tersembunyi dari Allah sedikit pun. Baik. Jamaah sekalian, ini satu ayatul mudayanah yang atwalu ayatil fil Quran, yang isinya subhanallah hanya perintah misalkan dari kata faktubu, tapi kemudian muncul perincian yang mencatat bagaimana apa yang dicatat, bagaimana kalau yang berhak ini orangnya lemah, atau misalkan dalam kondisi mahjur. Mahjur itu orang pailit ya, seorang pengusaha misalkan jatuh bangkrut. Pengusaha biasanya apa? Ada yang investasi, maka posisi dia adalah peminjam, penghutang kepada para investor. Ya, perusahaannya kolap, maka diputuskan secara syariat, stop, ente nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh belanja dari uang yang ada itu, dan semuanya harus dikuasai oleh
ke pengadilan. Kenapa? Di situ hak para investor. Nanti dibagi, si fulan investasinya sekian. Nah, di total semua harta yang ada pada dirinya, ini namanya mahjur. Ini namanya mahjur atau orang yang terboikot atau terhalangi hak untuk membelanjakan uang sendiri. Apakah gila? Enggak. Apakah kurang akal? Tidak. Tapi karena bangkrut, ya. Uang yang ada pada dirinya, rumahnya, kendaraannya biasanya kan disita begitu. Kenapa? Untuk yang para investor, ya, gitu. Nah, itu dijelaskan di dalam ini. Artinya apa? Kalau itu semua kasusnya, maka wakil mereka, orang yang bertanggung jawab kepada mereka, itulah yang berhak mendikte, ya. Kemudian pesan atau perintah Allah Ta'ala kepada para pencatat, nggak boleh malas, nggak boleh menolak kalau diminta tolong untuk mencatatkan hutang, ya. Karena ini besar kecil hutang semuanya kudu dicatat, ya. Termasuk perintah Allah untuk mengangkat saksi yang bagaimana, yang diridhoi oleh dua belah pihak, diridhoi agamanya, ya. Dan yaitu dua orang laki-laki, nggak ada dua laki-laki, cuman ada satu laki-laki, maka tambahkan dua perempuan, ya. Dan begitu seterusnya. Itu yang diakhiri dengan nggak boleh menimbulkan ancaman atau mara bahaya kepada penulis atau kepada saksi atau kepada orang yang meminta tolong kepada penulis atau yang minta tolong saksi, ya. Jadi subhanallah, syariat memperhatikan hal ini hanya dengan kata yang di awal ayat, idza tadayantum bidainin ila ajal, ya. Itulah menunjukkan keunggulan syariat kita. Fawaid dari ayat ini: satu, masyru'iyatu tawthiqid daini. Masyru'iyah artinya apa? Perintah atau disyariatkannya tawthiqud daini atau tawthiqid daini, pencatatan hutang, wasairil muamalatil maliyah, dan seluruh jenis transaksi keuangan. Untuk apa? Daf'an lil ikhtilafi wat tanazu', untuk menolak terjadinya silang sengketa dan perselisihan. Yang kedua, wujubu tasmiyatil ajal, wajib menyebutkan tempo. Makanya disebutkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kepada tempo yang ditentukan, 1 bulan, 2 bulan, harus disebut. Jangan disebut saya mau minjam atau saya minjam dari saudara fulan uang sejumlah sekian, tempo, gitu doang. Tempo berapa? Seminggu, sebulan, setahun, ya. Harus jelas, itu wajib hukumnya. Fi jami'il mudayanat wa anwa'il ijarat, dalam seluruh bentuk mudayanat, hutang piutang, pinjam meminjam, wa anwa'ul ijarat, atau misalkan segala macam ragam ijar, sewa menyewa, ya. Makanya sewa rumah kan pasti ada tanggal masuk, tanggal keluar, Pak, ya. Tanggal sekian dari bulan ini, tahun ini, hingga tanggal sekian. Kalau enggak, orang mah bayar setahun, tinggalnya 2 tahun, ya, ini repot. Jika itu terjadi sementara tidak dicatat, nah itu tadi termasuk mau doa juga didengar sama Allah Ta'ala. Kenapa? Orang maksiat, ya. Orang disuruh nyatat kagak mau. Yang ketiga, thubutul wilayati alal qasirina imma bisababi ajzihim. Thubutul wilayah, ayat ini juga menetapkan adanya perwalian alal qasirinya, bagi orang-orang yang terbatas, imma bisababi ajzihim, ada entah itu karena lemahnya mereka sakit, nggak bisa hadir dan lain sebagainya, ya, lemah. Au dha'fi aqlihim, atau lemah akalnya, masih kecil, balita atau sedang gila, ya. Au sighari sinhim, atau usia yang masih belia. Yang keempat, masyru'iyatul isyhad, perintah untuk mengangkat saksi. Alal iqrari bidduyun, untuk pengakuan hutang-hutang, wal hukuk, atau hak-hak. Saya nggak hutang, tetapi misalkan titipan barang,
hari ini saya titipkan kambing 2 ekor kepada fulan dan seterusnya, harus jelas ya. Ya. Itu hak itu. Atau misalkan paket dalam karton isinya apa? Saya menitipkan 1 karton yang isi 1 ijazah 2 ya, disebutkan. Nah, itu disaksikan, dipersaksikan. Yang keenam, anna min tamamil kitabati wal adli fiha an yuhsinal katibu al insya'a wal alfadhi al insya'a wal alfadh al mu'tabarah fi kulli muamalatin bihasabiha. Termasuk kesempurnaan pencatatan dan kejujuran di dalam pencatatan hutang, penulis itu punya kemampuan untuk menyusun kalimat-kalimat. Akad itu kan terdiri dari kalimat-kalimat, Pak ya. Biasanya pada hari ini sekian-sekian terjadi kesepakatan antara 2 belah pihak, 1 nama fulan, alamat, nomor KTP dan seterusnya, atau nomor telepon ya. 2 fulan-fulan yang apa namanya tadi, selanjutnya disebut pihak 1. 2 fulan-fulan dengan segenap apa namanya identitasnya, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Apa ngapain dia? 2 belah pihak ngapain? Begini begitu ya disebutkan. Lah itu siapa yang nyusun? Penulis. Yang terakhir, la yajuzul idraru bi ahadin, enggak boleh menimbulkan celaka atau madarat bi ahad kepada seorang pun bisa babi tawthiqil huquqi wa kitabatiha, disebabkan pencatatan hak dan penulisannya, menimbulkan celaka atau menimbulkan madarat kepada siapapun, mau saksinya, mau penulisnya, mau yang minta saksi, minta penulis ya. La min jihati ashabil huquq, tidak dari orang yang memiliki hak atau pemilik hak, pemilik uang atau barang. Wala min jihati man yaktubuhu wa yashhadu alaihi, tidak pula dari sisi orang yang mencatatnya atau yang bersaksi atasnya. Subhanallah, ini di antara pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan terekam dan difahami. Ada pertanyaan? Cukup paham ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang dirahmati, majelis yang memenuhi catatan kebaikan kita, Allahumma amin, dan menambahkan ilmu serta hidayat kepada kita, Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.